Itu toleransi beragama itu seperti apa? Masalah toleransi itu sebetulnya adalah kesediaan kita untuk menerima orang lain berbeda dengan diri kita. Kalau kita hanya mau menerima orang yang seragam dengan diri kita, itu tidak punya jiwa toleransi. Toleransi itu bukan berarti menyamakan yang harus dibedakan atau membedakan yang seharusnya disamakan. Saya sih sebetulnya lebih senang menggunakan istilah kerukunan umat beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi di channel Islam Pedoman, Islam Moderat dan Santai. Selamat datang yang baru bergabung. Kali ini akan membahas tentang podcast Bisikan Roma yang mendatangkan bintang tamu yang sangat luar biasa, yaitu Kemenak yang baru. Keterangan dari beliau tentang moderasi beragama, toleransi beragama menurut versi kami Islam Pedoman. Jadi beliau ini diminta langsung oleh Bapak Presiden Prabowo untuk menjadi Menteri Agama. Kebanyakan kehidupan di luar negeri, mengajarkan ngaji anak-anak dan membangun masjid. Beliau menyinggung tentang metode dakwah di Amerika. Cara yang dipakai adalah metode moderat yang sesuai dengan kultur di Indonesia. Jadi masyarakat di Amerika itu menerima, tidak seperti Islam di Timur Tengah dengan cara yang radikal. Jadi metode dakwah yang dipakai oleh beliau di Amerika dengan cara moderat yang sesuai dengan kultur di Indonesia itu sangat diterima di sana. Tapi dengan tidak cara orang-orang Timur Tengah yang cenderung radikal dan keras, ya kan. Kalau di Indonesia kan tidak sambil bawa gitar, juga bisa sambil di tongkrongan, juga bisa. Beliau termasuk orang pertama dalam dunia Islam yang mengambil studi gender. Kalau kita bisa pahami, di gender itu kan mendalami suatu perbedaan, ya, dimana perbedaan itu tidak saling unggul, mana yang A, mana dan B, tapi mensetarakan semuanya. Beliau ingin sekali kembali ke Amerika karena berdakwah penuh dengan tantangan, apalagi sama orang yang anti-Islam. Sering berdiskusi, mereka itu terkadang ingin tahu tentang Islam itu bagaimana. Kemudian melanjutkan ceritanya, ketika suatu ketika ada banyak orang yang ingin masuk Islam. Kalau di Amerika kan musolanya itu sempit, tempatnya sempit. Kemudian beliau menyewa tempat, kemudian orang-orang yang ingin masuk Islam disatukan semua di situ, kemudian bersyahadat bersama-sama. Itu pasti kalau kita pahami, misal di situ merinding ya teman-teman, karena banyak sekali orang-orang yang masuk Islam. Orang-orang yang sudah mu'alaf kemudian diberikan amanat untuk menjadi takmir, kalau di sini pengurus-pengurus masjid. Dan mereka ketika menjalani sebagai pengurus-pengurus masjid, itu pun menjadi orang yang amanah dan disiplin. Bagaimana dengan pengurus takmir masjid kalian semua teman-teman di rumah? Apakah amanah? Apakah disiplin? Atau banyak sekali masjid-masjid dibangun tapi tidak ada muadzin, ya, tidak ada yang jamaah. Ketika membangun ramai-ramai, menggalang dana di jalanan, setelah masjid itu jadi, nasibnya bagaimana? Kadang yang paling miris ketika meminta uang di jalan untuk membangun masjid, ketika masjid itu sudah jadi, malah masjidnya dikunci, seolah-olah masjid itu milik pribadi. Tapi masyarakat di jalan itu tidak bisa menikmati. Kadang seperti saya mengendarai motor pun, ketika mau sholat itu cari masjid yang di pinggir jalan. Tapi terkadang menemui masjid-masjid yang dikunci. Ya, itu karena tidak pahamnya takmir masjid itu sendiri. Menurut beliau bahwa kejujuran yang dilakukan oleh orang-orang barat itu harus kita tiru tentang manajemen dan disiplinnya untuk mengelola masjid. Bahkan ada di Indonesia masjid-masjid yang membeli sayuran masyarakatnya, nanti di hari Jumat dimasak kemudian dinikmati oleh masyarakat sekitar. Aku tentang keilmuan beliau, ya jelas diakui karena belajarnya pun runtut kemudian sampai ke luar negeri. Bukan abal-abal ini Kemenak ini, ya, punya toleransi yang sangat luar biasa karena mengambil studi gender. Saya tahu sendiri kalau di mata kuliah saya dulu itu, kalau gender itu ya kesetaraan. Kita harus mengukur orang pada satu titik yang sama, jangan mengukur pada perbedaannya. Kemudian beliau melanjutkan tentang apa yang akan dilakukan menjadi Menteri Agama.
Bukan agama Islam saja yang tentunya semua agama di Indonesia, menteri semua agama. Apa yang dilakukan? Kata beliau, berat tapi penuh dengan tantangan. Karena mayoritas beragama Islam tetapi banyak aliran. Dan tentunya akan memandang minoritas seperti Konghucu, Katolik, Buddha, ya, Kristen, dan lain sebagainya. Menekankan pentingnya jangan saling membenci dan mencela, apalagi sampai ada yang merasa kuat atau apalagi seperti itulah. Ya, bahwa kita itu jangan merasa benar sendiri ya. Secara kita benar. Saya beragama Islam, saya merasa agama saya yang paling benar. Tapi bukan berarti harus menyalahkan agama yang lain. Kan seperti itu. Oh, kamu salah. Yang benar itu agama Islam. Kemudian kita tidak bertoleransi. Menganggap agama yang lain itu adalah musuh kita, itu ya salah. Kemudian beliau menyinggung dalam Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dhalika kadabna ala bani Israel annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ. Fokus di ayat وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَ بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. Ayat ini, ketika kamu membunuh satu nyawa, maka seolah kamu membunuh banyak atau semuanya. Ketika kamu memberikan kehidupan, maka kamu seolah memberikan kehidupan bagi semuanya. Ayat itu merupakan ayat yang sudah dijelaskan, merupakan untuk kita supaya berhati-hati mengambil sikap kepada orang yang berbeda jalan dengan kita. Baik jalan keyakinan, pemikiran, tentang perbedaan tentang bisnis, ya persaingan dengan bisnis. Kita harus pikir dulu. Kita berbeda dengan si A misalkan, kita jangan bertindak semaunya, apalagi sampai sampai membunuh. Kenapa demikian? Kita mengambil sikap harus hati-hati. Karena apa? Karena kita satu bangsa, satu tanah air, harus saling musyawarah dan mempunyai empati terhadap satu bangsa. Tidak memandang ras dan suku. Lalu kemudian beliau menjelaskan lagi bahwa sesama manusia kita harus saling memuliakan, saling menghormati. Kemudian beliau mengutip salah satu ayat lagi. Walaqad karramna bani Adam. Beliau memaparkan, menjelaskan bahwa lafaz karramna itu mensakralkan manusia, dengan artian bukan hanya menjaga perasaan kepada yang hidup saja, melainkan sama dengan yang sudah mati atau yang sudah menjadi mayat. Mematahkan tulang mayat sama dengan mematahkan orang yang masih hidup, sama-sama dosanya. Sebagai wujud toleransi beragama dan moderasi beragama dengan menerima perbedaan yang lain, dengan catatan menerima sebagai bagian dari diri kita sebangsa setanah air. Kemudian toleransi wujud hadir di Indonesia itu nanti akan ayem, damai, dan tentram. Tentunya sudah dilakukan di masyarakat Indonesia. Semoga dipertahankan. Contohnya saja kalau puasa, orang itu kan jualan takjil. Yang beli siapa? Teman-teman dari orang Kristen, ya, orang Katolik. Itu beli takjil. Itu kalau dipandang sangat luar biasa, sangat indah. Mari kita jaga kerukunan beragama ini.